Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para jamaah rawatib salat zuhur Masjid Agung Syahkura yang saya muliakan, dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Burhanuddin MPDI matanallahu biulumihi wa adama qadulah. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki hari keempat. Dan untuk saya hari ini adalah hari yang lebih panas dari 3 hari yang lalu. Dan sesuai dengan etimologi Ramadan, artinya membakar. Ramadan membakar. Membakar apa? Membakar segala dosa-dosa kesalahan kita. Karena itu pada kesempatan siang ini, marilah kita niatkan bahwa saum kita pada tahun ini adalah merupakan kesempatan yang terakhir diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagai jawaban dari doa yang selalu kita kumandangkan pada bulan Rajab, pada bulan Syaban. Di penghujung doa itu kita memohon, wa ballighna Ramadan, sampaikan usia kami pada bulan Ramadan. Nah, setelah sampai ini, mari kita manfaatkan, kita niatkan bahwa saum kita tahun ini adalah saum yang terbaik. Sebab kita belum tahu apakah tahun yang akan datang Allah masih memberi kesempatan kepada kita. Karena itu pada siang hari ini saya ingin menyampaikan sebuah testimoni yang pernah dilakukan oleh seorang imam besar, Muhammad Idris Asy-Syafi'i, yang kita kenal dengan Imam Syafi'i, panutan kita, rujukan kita dalam segala hal yang berkaitan dengan, terutama dengan ibadah, dengan tasawuf dan lain-lain sebagainya. Beliau dalam proses perjalanan hidupnya pernah mencari solusi bagaimana caranya agar hidupnya itu tidak terkekang oleh dosa-dosa. Inginnya bersih dari dosa, tapi kenyataannya kullu madi Adam khata'un, kata Nabi. Setiap anak cucu Adam itu pasti berbuat salah, pasti menjadi pelaku kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik pelaku kesalahan itu adalah bertaubat. Karena itu Imam Syafi'i berusaha bagaimana caranya untuk mampu meninggalkan dosa-dosa, baik dosa kecil apalagi dosa besar. Talabna bi tarkiz dzunub fawajadna bi sholati duha. Beliau mencari solusi bagaimana caranya supaya tidak memiliki dosa. Ternyata solusinya adalah pada pelaksanaan sholat duha. Mungkin kita bertanya, apa kaitannya sholat duha dengan dosa? Ternyata kalau kita analisa, melalui sholat duha itulah insya Allah kita diijabah doa kita pada sholat duha, yang selalu kita memandangkan Allahumma inna duha aduhauka. Ya Allah, kemegahan ini adalah milik kemegahan. Wal bahabauka wal ismata ismatuka. Sesuatu yang terpelihara ini adalah kenapa pemeliharaan. Kudruka kekuasaan ini adalah kekuasaan. Allahumma in kana rizki bis samai, jika rezeki saya ini ada di atas, turunkanlah ya Allah, anzilhu.
Wa in kana bil adli, jika rezeki saya itu ada di dalam bumi, keluarkan ya Allah fa'akhrijhu. Wa in kana ba'idan, jika rezeki saya itu jauh, tidak terjangkau oleh upaya dan usaha saya, faqribhu, dekatkan ya Allah. Wa in kana haraman, jika rezeki saya itu ada yang bercampur dengan rezeki yang haram, fahalilhu. Wa in kana musiran fayasirhu. Disinilah intinya salat duha sebagai jalan untuk mencari rezeki, tapi rezeki yang halal. Kenapa? Percuma kita banyak rezeki, percuma kita banyak memiliki harta benda, kalau rezeki itu nyata-nyata jelas-jelas haramnya. Jangankan yang haram, yang syubhat pun itu akan bermasalah buat kita. Yang kita makan adalah aliran darah, dan darah itulah tempat setan untuk merusak sel-sel tubuh kita berbuat kemaksiatan. Ternyata di sini kuncinya. Karena itu para hadirin, mari kita berusaha untuk selalu mendapatkan rezeki yang halal. Yang berikutnya, Imam Syafi'i mencari solusi bagaimana caranya mendapatkan sinar kondisi yang nyaman di alam kubur. Sebab secara fisik alam kubur itu tempat yang sempit, dan sesungguhnya orang yang berada di alam kubur itu bagian sedang tertidur. Dan itu banyak keterangan-keterangan dalam kitab Aqwal Ulama fi Sya'nil Amwat, perkataan-perkataan para ulama tentang kondisi keadaan orang yang sudah mati. Imam Syafi'i saja yang sudah sedemikian tinggi ilmunya masih mengkhawatirkan kondisi kehidupannya di alam kubur, sehingga beliau mencari solusi bagaimana caranya. Ternyata wajadna bisawm wa qiraatil Quran, kami mendapatkan solusi agar di alam kubur itu nyaman, senyamannya kehidupan seseorang yang diibaratkan bagikan berada di dalam taman surganya Allah, yaitu fisawmi wa qiraatil Quran, dengan melaksanakan saum dan melaksanakan membaca Al-Quran. Saatnya sekarang nuansa fenomena saum yang biasanya itu kita tidak dapatkan di luar saum bisa disaksikan di mobil, di bus, di angkot. Banyak saudara-saudara kita yang membawa Quran kecil, bahkan dia membuka gadgetnya untuk membaca Al-Quran, karena memang suasana yang tertarik untuk membaca Al-Quran. Kita memang perlu nuansa waktu berbeda dengan saudara-saudara kita umpamanya yang di Saudi Arabia, yang di Mesir. Mereka sudah terbiasa di bus, di kantor, bahkan di pasar sekalipun mereka membaca Al-Quran. Kalaupun pada saat ini kita pernah mendengar berkumandangnya surah Yasin di sepanjang jalan Malioboro, itu karena memang sebagian dakwah bilhal dari saudara-saudara kita yang ada di Yogyakarta sana itu, sehingga membuat terkesima para wisatawan asing, ada apa ini dengan Malioboro yang pada saat itu bergema suara Yasin sepanjang jalan Malioboro. Tapi kita perlu nuansa, perlu waktu, dan waktu bulan Ramadan ini adalah waktu yang sangat baik, karena orang tidak rasa sungkan, tidak rasa malu untuk membuka Al-Quran, baik di kantor, di perjalanannya, ataupun di tempat-tempat terbuka lainnya. Kita niatkan one day, one juz minimal, atau one time, one juz. Satu kali waktu sholat kita upayakan, apakah sebelumnya ataupun sesudahnya, satu juz, sehingga satu hari satu malam bisa 5 juz. Dan ujung-ujungnya mungkin bisa kita hatamkan selama bulan Ramadan ini 4 kali, 5 kali, 6 kali hatam.
Kenapa? Karena solusi yang diberikan kepada Imam Syafi'i ini bisa menerangi kondisi seorang di dalam kubur itu melalui saum dan baca Al-Quran. As-siyam wal Quran yashfa'ani lil ibad yaumal qiyamah. Puasa dan baca Al-Quran itu menjadi syafaat bagi membacanya setiap hamba di hari kiamat nanti. Suatu saat saum akan berkata kepada orang tersebut, saya adalah puasa yang kau lakukan. Manatuhu bil akli wasyarab, sudah saya cegah kalian untuk minum dan malam. Sekarang saatnya saya memberikan imbalan kepada kalian. Begitu juga Al-Quran. Manatuhun naum bil lail wan nahar, saya mencegah kalian tidur siang dan malam. Kenapa? Karena untuk membaca Al-Quran. Hadirin alhamdulillah al-jamaah yang saya muliakan. Semoga dengan testimoni yang diberikan, pembelajaran yang diberikan oleh Imam Syafi'i bisa kita terapkan di bulan Ramadan ini. Berikutnya, talabna an-naburi sirat. Saya mencari bagaimana nanti suatu saat seandainya saya melewati siratal mustaqim itu mendapat kendala, mendapat kesulitan. Fawajadna bi ikhwatis sholihin, kami mendapatkan melalui berkumpulnya, bertemannya pada orang-orang yang soleh. Karena itu biasakan kita berada dalam majlis ilmu, dalam majlis zikir dan majlis-majlis lainnya. Sebab di majlis-majlis itulah kita akan mendapatkan tausiah, fatwa ataupun petunjuk yang mungkin kita belum ketahui, ataupun juga yang mungkin menjadi pengingat yang sudah kita ketahui karena selama ini kita melanggar daripada tausiah petunjuk yang kita ketahui itu. Jadi yang pertama, cari rezeki dengan sholat duha, mencari menghindari dari dosa-dosa itu dengan sholat duha, mencari solusi untuk kehidupan di alam barzah, di alam kubur, yaitu dengan saum dan baca Al-Quran, dan mencari solusi agar kita dimudahkan untuk melewati Shiratal Mustaqim itu dengan cara menggauli para ulama ataupun salafus sholihin. Dan yang terakhir, Imam Syafi'i mencari solusi bagaimana caranya suatu saat nanti akan menghadapi munkar wa nakir. Wajadna bis sedekah, maka kami mendapatkan melalui sedekah. Karena itu jangan sampai kita mendapat warning, peringatan dari Rasulullah seperti yang sering kita dengarkan, kam min shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju'a wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan dahaga dan lapar saja. Kenapa? Karena dia puasanya hanya puasa seperti orang-orang kebanyakan, orang awam, yaitu menahan lapar, menahan haus dari mulai fajar sampai maghrib. Sementara dia tidak bisa menahan matanya dari memandang sesuatu yang diharamkan. Dia tidak bisa menahan mulutnya dari mengucapkan sesuatu yang mendatangkan kejelekan, musibah ataupun hal-hal yang lainnya. Dia tidak bisa menahan kakinya untuk melangkahkan kaki menuju kepada sesuatu yang dilarang oleh agama. Dan kalau ini dilakukan, jelas-jelas nilai puasa kita akan sirna, hanya sebatas menggugurkan kewajiban kita sebagai muslim. Nah, untuk solusi yang semacam ini kita dapatkan antara lain yaitu dengan sedekah. Bahkan Rasulullah menegaskan, walaupun bisurbati ma'in, hanya sekedar seteguk air. Nilai seteguk air yang diberikan kepada orang yang berpuasa, dan kita akan mendapat imbalan,
mendapat pahala seperti pahala puasanya orang yang kita berikan sedekah tersebut. Dan ini jawaban daripada walaysa kulluna, kami ini tidak semuanya memiliki harta ya Allah ya Rasul. Ternyata jawaban Rasulullah itu, pahala ini akan diberikan kepada orang yang mau memberikan walaupun surbati ma'in wal tamratin, atau hanya sebutir kurma, tapi nilainya bisa mendatangkan pahala seperti pahalanya orang yang melakukan puasa tersebut. Kita husnuzon, orang yang kita berikan makanan itu adalah puasanya lebih baik daripada kita. Dan kalau ini kita terima, insya Allah kita tidak termasuk yang kam min shaimin laisa lahu min syami ilal ju'a wal atas. Mudah-mudahan dengan 4 testimoni yang diberikan dalam satu kaul, itu ada yang mengatakan 5 testimoni ya. Talabna khamsan fawajadna fi khamsin, itu ada matan yang semacam itu asarnya ya. Tapi yang saya sampaikan pada saat ini adalah 4 testimoni yang diberikan oleh Imam Syafi'i kepada kita. Dan mudah-mudahan kita diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyelesaikan saum kita sampai akhir Ramadan ini, dan kita bertemu dengan Idul Fitri, di mana Idul Fitri itu akan membuat kita bagikan bayi yang baru lahir tanpa ada dosa. Aku lihat hada astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.